Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yakni para malaikat saat mencabut arwah Bani Adam, maka di antara mereka ada yang mencabut rohnya dengan sulit. Akhirnya ia mencabutnya dengan paksa, dan di antara mereka ada yang mencabutnya dengan mudah, seakan-akan melolos sesuatu yang mudah. Dan inilah yang dimaksud oleh firman-Nya di dalam surat An-Nazi'at ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua, wan nasyitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demikianlah menurut Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna An-Nazi'at, bahwa yang dimaksud adalah arwah orang kafir yang dicabut dengan paksa, kemudian dibenamkan di dalam neraka. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, bahwa makna yang dimaksud ialah kematian. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, juga Qatadah, sehubungan dengan makna firman-Nya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, bahwa maksudnya ialah bintang-bintang. Atta Ibnu Abu Rabah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya An-Nazi'at dan An-Nasyitat, bahwa makna yang dimaksud ialah busur yang dipakai dalam peperangan. Tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, dan dikatakan oleh kebanyakan ulama, ya. Kemudian di dalam surat An-Nazi'at ayat ketiga, was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah para malaikat. Telah diriwayatkan pula dari Ali, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abu Saleh hal yang semisal. Dan telah diriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat, yakni maut alias kematian. Qatadah mengatakan bintang-bintang. Atta Ibnu Abu Rabah mengatakan perahu atau kapal-kapal laut. Selanjutnya ayat yang keempat, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang.
telah diriwayatkan dari Ali, Masruq, Mujahid dan Abu Saleh serta Al-Hasan Al-Basri bahwa makna yang dimaksud ialah para malaikat. Al-Hasan mengatakan bahwa para malaikat lebih dahulu beriman dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa makna yang dimaksud ialah kematian. Qatadah mengatakan bintang-bintang, sedangkan Atta mengatakan kuda yang dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelimanya, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Mujahid atau Abu Saleh, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi, Ibnu Abbas dan As-Saddi mengatakan para malaikat. Al-Hasan menambahkan yaitu para malaikat yang mengatur urusan dunia dari langit, yakni dengan perintah dari Tuhannya, dan mereka tidak membuat-buatnya dalam urusan ini. Tetapi sikap Ibnu Jarir tidak memutuskan dengan salah satu dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan tadi, melainkan hanya dia meriwayatkan sehubungan dengan makna mudabbirati amra, bahwa makna yang dimaksud adalah para malaikat. Kemudian ia tidak menguatkan pendapat ini dan tidak pula menyanggahnya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah, sungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya adalah tiupan sangkakala, yaitu tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan Ad-Dhahhak serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Telah diriwayatkan dari Mujahid bahwa adapun tiupan yang pertama disebutkan oleh firman-Nya, sungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Maka semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 14, pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan. Sedangkan tiupan yang kedua dinamakan radifah, semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur dalam surat Al-Haqqah ayat ke-14. Kemudian ayat yang ke-8-nya, qulubu yauma idzi wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ibnu Abbas mengatakan bahwa wajifah artinya takut. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk. Dalam ayat 9-nya, yakni pandangan mata orang-orang yang mengalaminya tunduk. Sungguhnya kata kerja di sini dikaitkan dengan pandangan mata, mengingat ia menunjukkan gejala kejiwaan yang dialami oleh pelakunya. Makna yang dimaksud ialah mereka tampak hina dan rendah karena menyaksikan huru-hara yang mengerikan, lagi sangat menakutkan di hari kiamat itu. Ayat yang ke-10-nya, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, berkata orang-orang kafir, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula, yaitu orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang sependapat dengan mereka yang mengingkari adanya hari berbangkit dan tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali.
sesudah mereka dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Demikianlah menurut Mujahid, mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali, padahal tubuh mereka telah hancur dan tulang belulang mereka sudah berantakan. Karena itulah mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya ayat 11-nya, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah." Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah sudah lapuk. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah tulang yang lapuk dan rapuh serta angin dapat masuk ke dalam rongga-rongganya. Dalam qiraat lain ada yang membacanya nakhirah. Kemudian ayat yang ke-12-nya, qalu tilka idzan qarratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Muhammad ibn Ka'ab, Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Abu Malik As-Saddi dan Qatadah bahwa yang dimaksud dengan al-hafirah ialah kehidupan sesudah mati. Ibnu Zaid mengatakan bahwa al-hafirah ialah neraka, dan betapa banyaknya nama neraka itu. Neraka disebut pula dengan nama Jahim, Saqar, Jahannam, Hawiyah, Hafirah, Laza dan Hutamah. Adapun mengenai ucapan mereka yang disebutkan oleh firman-Nya, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Muhammad ibnu Ka'ab mengatakan bahwa orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, sungguhnya jika Allah menghidupkan kami kembali sudah kami mati, berarti kami benar-benar merugi. Ayat ke-13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah. Sungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Yakni sungguhnya kebangkitan itu hanyalah merupakan suatu perintah dari Allah yang tidak perlu ada pengulangan atau pengukuhan. Maka begitu Allah memerintahkannya, dengan serta-merta semua manusia hidup kembali dan berdiri serta melihat. Allah tinggal memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka ditiuplah olehnya tiupan berbangkit untuk menghidupkan semua makhluk. Lalu dengan tiba-tiba seketika itu juga semua orang yang terdahulu dan yang terkemudian hidup kembali berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya melihat, seperti yang disebutkan dalam ayat lain dalam surat Al-Isra ayat 52, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bithum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kalian, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Di dalam surat Al-Qamar ayat 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dalam surat An-Nahl ayat 77, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, sungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, yakni sekali teriakan,
Ibrahim At-Taimi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka terhadap makhluknya saat Dia menghidupkan mereka kembali. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah teriakan kemurkaan. Abu Malik dan Ar-Rabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna zajratu wahidah ialah tiupan yang terakhir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idzahum bis-sahirah, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa as-sahirah artinya bumi seluruhnya. Hal yang sama dikatakan oleh Said Ibnu Jubair, Qatadah dan Abu Saleh, Ikrimah, Al-Hasan Ad-Dhahak dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa as-sahirah artinya permukaan bumi. Mujahid mengatakan bahwa pada mulanya mereka berada di perut bumi, lalu dikeluarkan di permukaannya. Mujahid mengatakan pula bahwa as-sahira artinya tempat yang datar lagi rata. Ats-Tsauri mengatakan as-sahira artinya negeri Syam. Utsman ibnu Abul Atikah mengatakan bahwa as-sahira artinya tanah Baitul Maqdis. Wahab ibnu Munabbih mengatakan bahwa as-sahira adalah sebuah gunung yang berada di sebelah Baitul Maqdis. Qatadah mengatakan bahwa as-sahira artinya Jahannam. Semua pendapat tersebut gharib, tetapi pendapat yang benar ialah mengatakan bahwa as-sahira artinya permukaan bumi. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Husain, telah menceritakan kepada kami Hirzu ibnul Mubarak, serta Syekh yang saleh telah menceritakan kepada kami Bishr ibnu Sirri, telah menceritakan kepada kami Mus'ab ibnu Sabit dari Abu Hazim, dari Sahal ibnu Sa'id As-Sa'idi sehubungan dengan firman-Nya, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi, bahwa yang dimaksud adalah bumi yang berwarna putih tanahnya seperti adonan roti yang bersih. Ar-Rabi Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Yang dimaksud dengan bumi di sini seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di dalam surat Thaha ayat 105 sampai dengan 107, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya, maka Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Bumi yang tadinya menjadi tempat gunung-gunung ditampakkan menjadi tanah yang datar. Bumi tersebut bukanlah seperti bumi kita sekarang, melainkan bumi lain yang belum pernah dikerjakan suatu dosa pun di atas permukaannya, dan belum pernah dialirkan setetes darah pun padanya. Hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Sebelum dijelaskan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Rasulnya
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hamba dan rasulnya Musa alaihissalam, bahwa dia telah mengutusnya kepada Fir'aun dan Allah mengukuhkannya dengan mukjizat-mukjizat. Tetapi Fir'aun dengan adanya semua bukti itu tetap pada kekafiran dan tindakan sewenang-wenangnya, hingga Allah mengazabnya dengan azab dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa. Demikian pula akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang menentangmu dan mendustakan apa yang engkau sampaikan. Karena itu maka di akhirat kisah ini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tadi ayat yang ke-15-nya, hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad berita Musa? Yakni apakah engkau sudah mendengar kisahnya? Itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-16-nya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Tatkala Tuhannya memanggilnya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya melalui seruan. Di lembah suci ialah lembah tua. Tua adalah nama lembah menurut pendapat yang sahih, seperti yang telah disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Thaha. Ayat yang ke-17-nya, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maksudnya adalah bertindak sewenang-wenang, jahat dan zalim. Ayat yang ke-18-nya, faqul hal laka ila an tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Maksudnya, katakanlah kepadanya bahwa maukah engkau kuajak untuk menempuh jalan yang akan membawamu untuk dapat menyucikan diri, yakni berserah diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-19-nya, wa ahdiyaka ila rabbika, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, yaitu akan kutunjukkan kepadamu cara menyembah Tuhanmu. Fatakhsha, supaya kamu takut kepadanya, yakni kelak hatimu akan menjadi tunduk patuh kepadanya, dan khusyuk yang sebelumnya hatimu keras, jahat dan jauh dari kebaikan. Ayat yang ke-20-nya, fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Musa menampakkan kepadanya selain dari seruan yang benar ini, hujah atau bukti yang kuat dan dalil yang jelas yang membuktikan kebenaran apa yang disampaikannya, bahwa itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakadzdzaba wa 'asha,
Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fir'aun mendustakan kebenaran itu dan menentang ketaatan yang diperintahkan kepadanya. Kesimpulannya adalah hati Fir'aun mendustakannya dan batinnya tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Musa. Begitu pula lahiriahnya, dia tidak mau mengamalkannya, padahal dia mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Musa kepadanya adalah perkara yang hak atau benar. Tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, karena pengetahuan itu merupakan pekerjaan hati, sedangkan iman itu adalah pengamalannya, yaitu patuh kepada perkara yang hak dan taat kepadanya. Thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Nabi Musa alaihissalam, yakni sebagai reaksinya terhadap perkara yang hak. Dia menentangnya dengan kebatilan, yang hal ini ia realisasikan dengan mengumpulkan para ahli sihir untuk menentang mukjizat yang jelas yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, yaitu Fir'aun menyeru mereka semuanya untuk berkumpul kepadanya. Faqala ana rabbukumul a'la, seraya berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa kalimat ini dikatakan oleh Fir'aun setelah selang 40 tahun. Dia mengatakan, aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain dari aku sendiri. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Allah menghukumnya dengan hukuman yang membuatnya menjadi pelajaran bagi orang lain yang membangkang terhadap perkara hak seperti dia di dunia. Sebagaimana pula di dalam surat Hud ayat 99, wa yaumal qiyamati bi'sarrifdul marfud, dan begitu pula di hari kiamat laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Hal yang senada disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yawmal qiyamati la yunsarun, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Hal inilah yang sahih sehubungan dengan makna ayat, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah tadi yaitu maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia, yaitu azab di dunia dan azab di akhirat nanti, dalam surat An-Nazi'at ayat 25. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun pada yang pertama kali dan kalimatnya pada yang kedua kali. Menurut pendapat yang lainnya lagi, kekufuran dan kedurhakaannya. Tetapi pendapat yang sahih dan tidak diragukan lagi adalah yang pertama tadi. Kemudian ayat yang ke-26-nya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan menyadarinya. Antum ashaddu khalqan amis sama banaha,
apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyanggah orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit, yaitu hari dihidupkannya kembali semua makhluk sesudah fananya. Asyaddu khalqan amis sama, yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Dalam surah An-Nazi'at ayat 27-nya. Sebagai jawabannya ialah tidak demikian. Langitlah yang lebih sulit penciptaannya daripada kalian. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain. Dalam surat Al-Mu'min ayat ke-57, surat Yasin ayat 81. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Aw laysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, Dia berkuasa dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala ayat An-Nazi'at kelanjutannya ayat 27-nya, banaha, Allah telah membangunnya. Kemudian ditafsirkan atau dijelaskan oleh firman selanjutnya ayat ke-28-nya, rafa'a samkaha fasawwaha, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, yakni Allah telah menjadikannya tinggi bangunannya, tak terperikan ketinggiannya, lalu semua kawasannya amat luas, dihiasi dengan bintang-bintang di malam yang gelap gulita. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang, yaitu Dia menjadikan malam harinya gelap dan siangnya harinya terang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna aghtasha lailaha artinya menjadikan malamnya gelap gulita. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair dan jamaah yang cukup banyak jumlahnya. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang, artinya menjadikannya terang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sudah itu dihamparkannya. Yang hal ini diperjelas oleh firman berikutnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Ia memancarkan darinya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Dalam tafsir surat Hamim Sajdah telah diterangkan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir, bumi diciptakan sebelum penciptaan langit, tetapi bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala baru mengeluarkan semua yang terkandung di dalam bumi dengan kekuasaannya ke alam wujud atau setelah langit diciptakan. Demikianlah makna ucapan Ibnu Abbas dan yang lainnya yang bukan hanya seorang, kemudian dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ja'far Ar-Ruqi, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah yakni Ibnu Umar, dari Zaid ibnu Abu Anisah, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas sehubungan dengan makna dohaha, bahwa makna yang dimaksud
ialah mengeluarkan mata airnya dan tetumbuhannya, serta membelah jalan-jalan sungai-sungainya, dan menjadikan padanya gunung-gunung, padang pasir, jalan-jalan, dan dataran-dataran tingginya. Yang demikian itulah yang dimaksud oleh firman-Nya, dan bumi sesudah itu dihamparkan. Wal arda ba'da dzalika dahaha, ya. Hal ini telah dijelaskan keterangannya sebelumnya. Wal jibala arsaha. Ini mengenai firman ini. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh, yakni menetapkannya, mengokohkannya, dan meneguhkannya di tempatnya masing-masing. Dan Dia maha bijaksana, lagi maha mengetahui, lagi maha pengasih kepada makhluknya, dan maha penyayang. Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Atha dan dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali yang mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi berguncang dan berkata, Engkau akan menciptakan Adam dan keturunannya di atas permukaanku. Mereka akan melemparkan kepadaku kekotorannya dan menyegerakan aku dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka Allah memantapkannya dengan gunung-gunung. Maka diantaranya ada yang dapat kamu lihat, dan diantaranya lagi ada gunung-gunung yang tidak dapat kamu lihat. Dan permulaan tenangnya bumi adalah seperti daging unta yang telah disembelih. Maka dagingnya kelihatan bergetar, kemudian diam. Tetapi asar ini gharib sekali menurut Ibnu Katsir. Baik, kemudian ayat yang ke-33, mata'al lakum wa li'an'amikum, semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian, yaitu penghamparan bumi, mata airnya yang dikeluarkan, semua sumber dayanya dikeluarkan darinya, sungai-sungainya dialirkan, tanam-tanaman dan pepohonannya ditumbuhkan dan dikukuhkan dengan gunung-gunung agar bumi menjadi teguh dan tetap, tidak mengguncangkan makhluk yang ada di atasnya. Semuanya itu sebagai kesenangan bagi manusia dan semua keperluan mereka dari hewan ternak yang mereka makan dagingnya, dan mereka jadikan sebagai kendaraan selama diperlukan oleh mereka di dunia ini sampai masa tertentu. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ayat yang ke-34 surat An-Nazi'at, maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang. Yang dimaksud dengannya adalah hari kiamat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa hari kiamat disebut demikian karena pada hari itu banyak terjadi semua peristiwa yang dahsyat, lagi sangat mengerikan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Qamar ayat 46, was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Kemudian ayat ke-35, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, yakni pada hari itu manusia teringat semua kebaikan dan keburukan yang telah dikerjakannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya surat Al-Fajr ayat 23, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ayat yang ke-36, wa burrizatil jahimu liman yara,
dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, yaitu neraka ditampakkan sehingga semua manusia dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Fa'amman tagha, adapun orang yang melampaui batas, maksudnya membangkang dan berlaku sewenang-wenang, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, yakni lebih memprioritaskannya daripada urusan agama dan bekal di akhiratnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahim, dan makanannya adalah buah zakum, sedangkan minumannya adalah air yang mendidih lagi sangat-sangat panas. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ini ayat yang ke-40-nya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, yaitu takut akan hari ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan keputusan Allah terhadap dirinya di hari itu, lalu ia menahan hawa nafsunya dan tidak memperturutkannya serta menundukkannya untuk taat kepada Tuhannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya, yakni sebagai tempat berpulangnya. Surga yang luasnya, surga yang luaslah tempat kembalinya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, ayat 42 sampai ayat 44, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Artinya pengetahuan tentang waktunya bukan dikembalikan kepadamu dan bukan pula kepada seseorang makhluk, melainkan pengetahuan mengenainya hanyalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui waktu dengan tepat, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 187, thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha indallah. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika muntahaha, ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Karena itulah ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawabnya dengan perkataan mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya mengenai waktu kedatangannya lebih mengetahui daripada orang yang menanyakannya. Innama anta mundziru may yakhshaha, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya atau hari berbangkit.
yakni sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad hanyalah agar engkau memberi peringatan kepada manusia dan memperingatkan mereka akan pembalasan dan azab Allah. Maka barang siapa yang takut kepada Allah dan takut akan kedudukan Allah dan ancamannya, niscaya ia mengikutimu, dan beruntunglah dia serta beroleh kemenanganlah dia, dan kerugian serta kekecewaan pasti akan menimpa orang-orang yang menentang dan mendustakanmu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari, yaitu apabila mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing lalu digiring ke padang mahsyar, maka saat itulah mereka merasa amat pendek dan singkatnya masa tinggal mereka di dunia, sehingga seakan-akan menurut mereka hanya tinggal selama suatu pagi atau suatu sore hari saja. Duwaibir telah meriwayatkan dari Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Bahwa yang dimaksud dengan sore hari ialah jarak waktu mulai dari zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Sedangkan yang dimaksud dengan pagi hari ialah jarak waktu antara terbitnya matahari sampai dengan pertengahan siang hari. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa ini menggambarkan tentang masa tinggal di dunia menurut pandangan manusia ketika mereka menyaksikan dengan nyata alam akhirat. Akhiru tafsiri suratin nazi'at, walillahil hamdu wal minnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.